Dan yang disayangkan itu sampai hari ini proses hukumnya itu belum berlanjut ya teman-teman, oleh kepolisian. Miris sih, cukup miris ya. Ini adalah seorang anak bangsa, pemuda yang berani dari Aceh, yang ikut serta menyuarakan kebenaran dalam di media sosial ya, tapi berakhir atau berujung persekusi. Bukan maling Bu. Ini mau bakar sekolah apa? Habis dinain sama dia. Kata cuma dititip doang. Habib pulang mah. Abu Said Habib Dina. Ini ada yang nyuruh nih kayaknya. Kita semua mau dikirim ke Palestina sama dia. Astagfirullah. Apa saudara kita di Palestina? Ada itu video ya, kasih tahu lah. Ada videonya. Video lu banyak. Ngengkel aja lu. Video lu makanya gue paranin lu. Kalau lu gini kamu yuk. Makanya gue satronin lu dari pagi gue di mari. Oh, dagang kabur bikin TikTok dagang. Dari kemarin lu gue beri kesempatan lu gue dimin dulu. Baru sekarang lu pernah kan lu. Belajar gila lu kawasan abaib semua lu di sini lu hina lu. Ini kalau polisi kan bebas lagi. Ada bang videonya. Ini bawa ke toko yang paling terdekat aja ya, Mas. Bawa ke toko yang paling terdekat. Polisi aja ya? Habib dulu. Ini urusan sama Habib kan, Bang. Ini urusan sama ulama nih. Baru dipasarkan ke polisi. Gitu. Lu tadi dipantau sama temen gua. Lu tadi dipantau. Dari siang kita Bang, itu ya bos, itu dipantau nih. Iya. Penyakit nih. Bikin malu orang Bayoran, dia taunya dia di posting. Bikin malu kampungan gua lu. Oh, ini ternyata bukan maling, Bu. Nih. Ini mau bakar sekolah abaib katanya. Aduh, kacau nih orang satu nih. Ya. Biar sama-sama enak aja nih, soalnya nih masyarakat Ya. nontonin rame jadi macet. Setiap abaib mau dibakar katanya. Oh, kacau nih orang nih. Orang mana nih, Hah? Orang mana katanya? Orang sini pedagang. Allahu Akbar, orang pedagang. Kamu ngerti nggak kenapa Habib apa? Habib berapa cepat nih yang minta Habib nih? Ke arah selatan di Jalan Raya Kebayoran Lama, lalu putar balik. Nah, ini salah satu dari sekian banyak persekusi yang dilakukan oleh pemuja Habib ya teman-teman. Dan tadi ada yang bilang, belajar gila lo ngelawan Habib. Betapa tingginya derajat Habib ya. Mungkin setara, sejajar dengan baginda Nabi, atau mungkin bahkan lebih setara dan sejajar seperti Tuhan ya, yang kalau salah nggak boleh dikritik. Padahal baginda Nabi aja legowo ketika musyawarah pendapatnya nggak diterima, legowo. Dan Tuhan juga nggak sesadis itu kali. Tapi Habib yang diyakini betul oleh mereka ini pemuja Habib zuriat Rasul, begitu faktanya dibongkar dengan penelitian ilmiah bukan zuriat Nabi, ada yang kemudian bersuara, anak pribumi Nusantara bersuara, akhirnya berujung persekusi. Dan ini yang dipersekusi namanya Bang Lukman ya. Dan bagi saya nih orang luar biasa ya, punya nyali. Beliau itu orang Aceh teman-teman, salah satu putra Aceh yang dipersekusi oleh pemuja Habib. Punya nyalinya gimana? Ya kan kita tahu beliau itu perantauan dari Aceh, kemudian datang ke Jakarta untuk berdagang. Nah begitu ada polemik nasab, beliau bersuara juga ikut. Sampai sekarang beliau aktif tuh di TikTok ya, menyuarakan. Dan kasusnya itu sampai sekarang ya, terakhir saya tanya itu belum ada tindak lanjut teman-teman. Beliau sudah bikin laporan ke polisi tapi belum ada tindak lanjut. Nah ini yang disayangkan sekali teman-teman. Nah kalau kita bicara persekusi ini adalah satu apa sih namanya, tingkah laku ya, yang memang nggak bisa dipisahkan dari kelompok Habib ini. So dari dulu sebelum ada polemik nasab itu memang mereka itu memberikan shock terapi kepada siapapun yang mengkritik Habib, yang tidak sejalan, yang nggak sepaham dengan mereka ya, baik dalam perspektif keagamaan ataupun politik, maka habis sudah. Dulu kita tahu ada kasus Nikita Mirzani, dan bahkan di awal-awal kayak Fuad Pleret ya kan, dipersekusi. Kemudian ada kiai yang digampar pakai sendal teman-teman. Bayangkan orang yang katanya
cinta terhadap dzurriyyat Rasul gitu kan, tapi kelakuannya biadab seperti binatang buas, beringas ya teman-teman. Dan dia merasa itu tindakan yang dibenarkan di agama. Bayangkan. Ya di sisi lain baginda Nabi itu kan penuh dengan kelemah lembutan ya. Dicaci, dihina, dimaki, diludahi setiap hari, ya kan? Bahkan dilempari batu sampai berdarah, ditawari oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, berdoalah kepada Allah untuk mengadab kaum ini." Waktu itu kalau nggak salah di kota Yasrib. Maka baginda Nabi bilang enggak, karena mereka nggak tahu. Maka baginda Nabi berdoa, kalau misalnya memang mereka saat ini nggak beriman, nanti anak keturunannya yang beriman, dan itu terbukti. Artinya dengan kelemah lembutan. Ini yang harus kita tampilkan. Jangan sifat-sifat arogan, anarkis seperti itu gitu loh. Dan yang disayangkan itu sampai hari ini proses hukumnya itu belum berlanjut ya teman-teman, oleh kepolisian. Miris sih, cukup miris ya. Ini adalah seorang anak bangsa, pemuda yang berani dari Aceh, yang ikut serta menyuarakan kebenaran dalam di media sosial ya. Tapi berakhir atau berujung persekusi. Dan bahkan kemarin baru-baru ini dia diusir teman-teman, dikontrakan. Ya, dia diusir, akhirnya pindah dari kontrakan tersebut karena banyak yang mengintimidasi. Ya. Dan dia itu bukan ada di satu organisasi seperti PWI LS, enggak, berjuang sendiri. Ya, independen, perorangan. Ini luar biasa. Ya. Luar biasa. Kita respect ya dengan keberaniannya. Ya, kalau bicara persekusi terus kemudian bicara intimidasi ya di media sosial, itu udah hal yang lumrah. Bahkan saya sampai hari ini pun sama, di Facebook, di TikTok, di YouTube dulu awal-awal ya kayak gitu. Ya mudah-mudahan ya dari PWI LS juga melihat ini untuk apa sih namanya, melihat keadaan di bawah juga. Jangan hanya yang memang itu anggota PWI LS ya. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti Bang Lukman ini juga dilihat gitu, didampingi hukum apa namanya dalam proses hukumnya gitu. Karena biar bagaimanapun ya mungkin kontribusinya nggak begitu signifikan ya, tapi ini adalah bentuk perjuangan juga gitu, maka wajib untuk dilindungi gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Lukman, terus tegar suarakan kebenaran.